Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang bisnis online. Ya, saya adalah salah satu pelaku bisnis online saat ini. Belum terlalu besar, hanya masih belajar. Namun setidaknya semoga video ini juga membantu teman-teman yang juga akan atau sedang belajar juga. Karena tentu saja dengan sharing tentu kita akan bisa lebih cepat belajarnya dan menghindari apa-apa yang ternyata bisa kita hindari sehingga usaha kita akan tumbuh lebih cepat. Sebelumnya sebagai background, saya saat ini sudah lebih dari 4 minggu berada di rumah, work from home, karena memang saya juga karyawan swasta yang masih belum berani meninggalkannya. Dan bisnis online adalah jawaban cara untuk belajar. Sekali lagi ini saya ambil adalah karena saya sedang belajar untuk berbisnis. Tentu saja dengan bisnis online kita tidak harus meninggalkan kerjaan pokok kita, karena memang ternyata usaha itu susah-susah gampang, banyak susahnya, tapi juga ternyata ada celah gampangnya untuk kita eksekusi. Dan yang penting ternyata dari sebuah usaha, setidaknya yang saya jalanin saat ini adalah merubah mindset. Bagi teman-teman yang mempunyai mindset pengusaha sejak dari awal tumbuhnya, teman-teman sangat beruntung. Karena kami yang memulai mindsetnya adalah dari seorang karyawan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menjadi karyawan. Untuk merubah mindset untuk menjadi pengusaha ternyata tidak mudah, sangat tidak mudah, bahkan ketika saya rasakan. Gimana tidak? Dari awal dulu ketika kita marketplace atau pasar online adalah kita jadikan tempat untuk mencari barang yang kita suka, apa-apa yang akan kita beli. Selalu begitu bertahun-tahun hingga akhirnya kok saya beli terus, kenapa saya tidak berjualan juga? Tidaknya setahun terakhir ini saya mencoba menggeluti bisnis online, belajar, masih tahap belajar. Nanti kita juga akan kita lihat performan dari lapak saya, hingga teman-teman juga punya gambaran ketika ingin memulai hal yang sama dengan yang saya lakukan. Awal saya mencoba untuk berjualan online adalah ketika saya mencoba menu klik jual, dan barang yang saya jual adalah barang bekas. Tentu teman-teman, saya sangat yakin, seyakin-yakinnya di rumah teman-teman selalu ada barang bekas yang layak pakai. Dan itu mungkin banyak barang yang tidak mungkin untuk disumbangkan. Misalnya, yang saya alamin adalah gear set dari sepeda. Bayangin saja, tidak mungkin saya ke panti asuhan membawa gear set untuk saya sumbangkan. Dan yang saya lakukan adalah saya harus menjualnya. Dan ternyata ketika saya jual di pasar online, ada yang membeli. Bahkan banyak ketika barang tersebut sudah terjual, masih ada yang bertanya, apakah barang ini masih ada? Ini hal yang sangat di luar dugaan saya. Karena waktu itu saya hobi sepeda, banyak part-part yang tidak saya gunakan lagi. Dan akhirnya part-part itulah yang membuka wawasan saya bagaimana untuk berjualan online. Dan ternyata ketika ada pembeli yang membeli barang kita, lalu memberikan feedback positif, memberikan apresiasi kepuasannya telah membeli barang kita, ternyata luar biasa di perasaan ini. Walaupun dia cuma menulis, "Om, terima kasih barangnya sudah datang, barangnya sesuai dengan deskripsinya," itu sangat menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan. Jadi teman-teman apabila juga membeli barang online, bila memang barangnya memuaskan teman-teman, sebaiknya teman-teman memberikan feedback yang baik. Intinya sebenarnya bukan masalah feedback, tetapi adalah masalah kejujuran. Bagaimana teman-teman sebagai penjual juga menjual dengan cara yang jujur, sebagai pembeli pun teman-teman juga memberikan apresiasi yang jujur, sehingga teman-teman mempunyai kepuasan masing-masing, dan itu sangat menyenangkan. Sering pertanyaan adalah, "Om, kalau untuk memulai berdagang, berbisnis, apa yang kira-kira bisa kita olah?" Jawabannya satu, kalau menurut saya,
apa yang menjadi hobi kalian. Disitulah ladangnya. Itulah yang bisa teman-teman lakukan, switching. Jadi memang merubah jadi konsumtif menjadi produktif. Memang harus merubah mindset. Yang selama ini mungkin teman-teman koleksi sesuatu, selalu membeli sesuatu. Teman-teman coba deh. Coba sesuatu yang sudah teman-teman beli dalam waktu lama itu, coba teman-teman switching menjadi barang komoditi yang bisa teman-teman bisniskan. Dan semoga berhasil. Oke, berikutnya kita akan mencoba melihat performa lapak saya. Ini salah satu di Bukalapak. Saya jual aksesoris otomotif karena saya juga hobi otomotif. Ini sudah 289 yang terjual dari satu jenis item saja. Karena saya juga menggunakan fasilitas free ongkir dari kerjasama JNT dan Bukalapak. Jadi teman-teman yang beli tidak perlu membayar ongkos kirim, dan saya pun yang mengirim juga tidak perlu ongkos kirim. Dan ini adalah ID saya, calon juragan, dengan lebih dari 943 feedback. Artinya sudah seangka tersebut juga transaksi yang sudah terjadi di Bukalapak ini. Ini sangat menyenangkan bagi saya karena ternyata bisa berjalan walaupun tahapannya saya masih tahap belajar. Dan ini juga ada feedback hasil dari transaksi yang sudah berhasil, saling mengapresiasi, teman-teman yang sudah beli mengapresiasi. Dan yang perlu diingat adalah kita tidak perlu khawatir bahwa item yang kita jual dalam hal ini sama dengan orang lain jual. Tidak perlu khawatir karena rezeki sudah ada yang mengatur tentunya. Apa sih syaratnya untuk bisa berjualan online? Syaratnya adalah kemauan. Handphone teman-teman pasti sudah pakai. Akun media sosial teman-teman pasti sudah punya. Tinggal saja mendaftar ke marketplace yang ada. Sebut saja ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada dan lain-lain. Teman-teman daftar saja di situ. Tidak perlu pusing harus membuat website sendiri. Kalau teman-teman masih pemula sama seperti saya, anggap saja belajar, tinggal daftar di situ, login, lalu bisa pencet tombol jual, menjual sesuatu. Dan itu sangat mudah, sangat mudah. Pertanyaan yang sering terjadi juga adalah, yang membayar ongkos kirim siapa sih? Yang membayar ongkos kirim adalah pembeli. Jadi ketika teman-teman jadi penjual, teman-teman tidak perlu menyiapkan ongkos kirim ketika teman-teman mengikuti proses-proses yang ada. Anggap saja saya di Bukalapak misalnya, saya menggunakan pengiriman kurirnya adalah JNT misalnya. JNT dan Bukalapak dia sudah bekerja sama, sehingga saya sebagai penjual cukup membungkus barang, kita drop saja di kantor JNT tanpa membayar, barang tersebut akan langsung diproses untuk dikirimkan ke pembeli. Sangat mudah dan simple. Penting adalah barang-barang yang teman-teman jual secara online setidaknya adalah barang-barang yang memang bisa dikirimkan. Jangan sampai teman-teman jualan sesuatu produksi tapi barang tersebut tidak bisa dikirimkan dengan yang normal. Ya, pengiriman yang normal ini akan menyulitkan kita. Tetapi teman-teman, apabila barang-barang teman-teman bisa dikirimkan secara normal, tentu saja itu akan memudahkan teman-teman sekalian. Untuk memastikan syarat pengiriman ataupun juga tracking dari pengiriman, teman-teman bisa menuju ke website dari kurirnya. Ya, itu saja sharing dari kami hari ini untuk sesi ini jual beli online. Teman-teman, terutama untuk yang muda, teman-teman yang muda harus tetap aktif, harus tetap kreatif, dan harus tetap produktif. Semoga video ini berguna bagi teman-teman juga, berguna bagi saya juga, karena selalu mengingatkan bagaimana perjalanan saya memulai mencoba untuk berbisnis online. Dan itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.